Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh senggolkan kanan kiri, katakan ojo turu loh ya. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa saya katakan ojo turu loh yo? Karena sejujurnya kami pengkhotbah, kami di mimbar, saya bisa lihat semua Bapak Ibu. Yang main HP siapa, yang tidur siapa, yang tidak mendengarkan siapa. Tetapi kan tidak etis kalau kami mengatakan langsung, tetapi ini penting. Kenapa? Karena gereja itu menjadi kuat karena pengajaran yang sehat dan pengajaran yang kuat. Nah, saya mau sampaikan firman Tuhan hanya 20 dan 30 menit. Tapi mari sama-sama kita bisa fokus mendengarkan dan kita bisa mendapat berkat dan kita bisa bukan hanya pendengar tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kenapa ini penting? Karena di akhir-akhir zaman ini kita perlu dengan yang namanya pengajaran. Ada yang namanya dogmatika, yaitu doktrin atau dogma dan ada etika. Dogma atau doktrin itu berbicara tentang pengajaran, tetapi etika itu bicara tentang aplikasi kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi saya katakan saya bisa kelihatan dari atas, tetapi saya mau sampaikan kepada saudara untuk kita bisa mengambil waktu yang terbaik untuk firman Tuhan. Kami sebagai pengkhotbah pun tentunya kami menyiapkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya bagi jemaat. Kita mau saling mengasihi, kita mau saling menghargai dengan cara apa? Kami pengkhotbah menyampaikan yang terbaik dan jemaat juga bisa mendengarkan dengan baik. Jadi kita mari saling ya Bapak Ibu ya, kita saling untuk bisa bersama-sama. Nah, berbicara tentang pengajaran yang sehat dan pengajaran yang kuat ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena saya juga pelayanan di bidang sosial media. Beberapa konten, beberapa video saya pasti banyak yang komen. Kalau kita tidak memiliki pengajaran yang kuat, kita bisa tergoyahkan. Betul apa betul? Ditanya tentang alat Tritunggal, udah goyang. Padahal alat Tritunggal itu menjadi esensi dasar dari kekristenan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga yang satu, yaitu Allah yang Esa. Ehad, artinya jamak. Ketiga yang satu, Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya setara dan sejajar, semuanya satu hakikat, satu esensi dalam tiga pribadi. Memang kita tidak bisa memahami dengan dalam karena Allah punya sifat transenden, yaitu dapat dipahami dan dapat tidak kita pahami. Tetapi kita dapat memahami ketidakpahaman itu, karena itu Allah. Kalau Allah cuma sebesar otak kita bisa pahami, ya itu bukan Allah. Itu sebesar otak kita. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu pengajaran yang penting bagi orang Kristen tentang etika dalam Kristen, tentunya tetap dengan tema besar di bulan ini yang disampaikan Bapak Gembala, yaitu tentang peliharalah kasih persaudaraan. Ini menjadi penting sekali. Tetapi kita mau mengerti kasih itu apa dan bagaimana implikasinya. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Yoel, Bapak ini kan era milenial, generasi Y ya atau generasi Z. Tapi Bapak kalau khotbah kok nggak pakai PowerPoint ya? Nah, ada yang tanya seperti itu. Saya jawab, kenapa saya khotbah tidak pakai PowerPoint? Walaupun saya juga menggeluti teknologi. Karena saya rindu, saya berkhotbah itu seperti berbincang-bincang dengan saudara. Ngobrol dengan saudara, menyampaikan firman dengan saudara. Sebetulnya bisa sambil jalan ke sana, ya kan? Bisa jalan juga turun, muter, tapi nanti saya nggak khotbah jadi jalan-jalan saya ya. Nah, oleh sebab itu saya nggak pakai PowerPoint, kenapa? Supaya saya bisa ngobrol dengan saudara, saya bisa lihat saudara, saudara bisa lihat saya, dan setelah Anda mendengarkan doa saya, Anda bisa melakukan firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan membuka di Ibrani 13 ayat yang pertama. Ibrani 13 ayat yang pertama. Dikatakan, peliharalah kasih, sekali lagi, peliharalah kasih persaudaraan. Kata kasih di situ itu menggunakan bahasa asli yaitu phileo atau Philadelphia, yang artinya mengasihi sesama dengan kasih persaudaraan, dengan kasih persahabatan. Kita memahami ada 4 jenis kasih. Yang pertama, ada kasih yang namanya agape. Apa itu agape? Unconditional love. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tak bersyarat, yang dimana itu dari Tuhan kepada kita, manusia.
Bagaimana Tuhan mau turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus, dia berinkarnasi. Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Sebab manusia harus ditebus. Bagaimana cara menebus manusia? Tuhan harus menjadi manusia. Itulah sebabnya Yesus mau turun dari surga ke dunia melalui perantaraan Maria, melalui pekerjaan Roh Kudus, dan menebus dosa Anda dan saya, sehingga setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Itu kasih agape. Manusia nggak mungkin agape sama Tuhan. Manusia kalau kasih itu pasti syarat. Saya baik kalau, saya akan baik tetapi selalu ada kondisi. Kalau agape itu nggak ada kondisi. Mau kita sekalipun nggak benar, dia tetap mengasihi kita. Mau sekalipun kita mengkhianati dia tetap mengasihi kita. Itu agape. Yang kedua, ada kasih yang namanya storge. Storge. Nah, storge ini adalah kasih keluarga, yaitu papa kepada anaknya. Anak kepada papanya atau mamanya. Kalau saya bisa sampaikan, Bapak Ibu Saudara, kalau suami ditinggal istri disebut apa? Duda. Kalau istri ditinggal suami disebut apa? Janda. Kalau anak ditinggal ayahnya disebut apa? Yatim. Kalau anak ditinggal ibunya disebut apa? Piatu. Kalau hilang dua-duanya disebut yatim piatu. Tapi kalau orang tua kehilangan anak, apa sebutannya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada satupun kata yang bisa mendeskripsikan kehilangan seorang anak. Tidak ada satu kata pun. Pasti semua orang tua sepakat dengan saya karena saya pun juga orang tua. Setelah saya memiliki anak, saya jadi mengerti betapa besar kasih Allah. Sehingga putranya yang tunggal diutus ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Saya kalau Tuhan bilang, Yoel serahkan putramu, mungkin ya secara daging saya nggak mau. Jujur saudara, secara daging saya nggak mau. Tapi bagaimana Abraham begitu luar biasa, Ishak mau dipersembahkan buat Tuhan. Dan di situ Tuhan menyatakan janjinya Abraham menjadi bapa beriman bagi bangsa-bangsa. Lalu bapa yang di sorga menunjukkan, mengutus putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kasih yang luar biasa. Nah Bapak Ibu saya mau tanya bagi orang tua, kalau memberi anak makan itu hak atau kewajiban? Ada yang bilang kewajiban, ada yang bilang hak. Jawaban saya hak. Loh kok bisa Pak Yoel? Coba kalau kita nyuapi, hak. Gitu. Mosok kewajiban, kedowon. Ini lapo bapakku ya. Yang ngasih makan anak ya kewajiban Bapak Ibu. Kewajiban kita sebagai orang tua dan hak anak untuk menerima itu. Lalu ada kasih yang ketiga yaitu phileo, philia, Philadelphia. Yaitu kasih persaudaraan, tidak ada ikatan darah. Tapi kita mau saling mengasihi. Nah inilah yang kita praktekkan jemaat Tuhan. Anda mungkin tidak mengenal sebelah Anda. Tapi Anda mau belajar mengasihi sebelah Anda. Anda mungkin tahu besok ada ibadah raya 2, 3, 4, 5, 6 youth teens. Anda tidak kenal. Tapi Anda mengasihi. Contoh aplikatif mengasihi apa? Sekarang saya kasih aplikatifnya. Anda tahu kursi yang Anda pakai? Pasti besok akan dipakai orang lain. Betul apa betul? Maka bantu untuk menjaga juga kebersihannya. Jangan, oh ini kan urusannya gereja. Akhirnya apa yang dilakukan? Ngupil, dimasukkan di bawah kursi. Saya percaya di sini tidak ada ya. Saya percaya atau di sini lebih parah, saumbel-umbele. Itu contoh aplikatif. Kalau Anda tahu besok ada ibadah selanjutnya, Anda akan siapkan, menolong. Itu kasih yang namanya philia. Ibrani 13 ayat 1, seperti itu. Karena kita mau diajarkan saling. Oh iya ya, saya tahu habis ini ada yang pakai kursi ini. Saya pastikan supaya kursi ini bisa dipakai nyaman oleh orang selanjutnya. Itu berbicara apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Wow, memberi gak selalu bicara uang. Waktu Anda, pikiran Anda, tenaga Anda, dan kasih Anda. Oh sebab itu kita mengenal istilah namanya terima kasih. Tapi kalau awal bulan, terima gaji. Nah, terima kasih itu artinya apa? Anda menerima kasih dari orang. Terima kasih. Kalau mengucap syukur, mau Anda terima tidak terima, Anda tetap mengucap syukur. Syukur ya saya masih hidup.
Syukur ya saya masih sekolah. Syukur ya saya masih bisa kerja. Banyak yang di sana yang kesulitan ekonominya. Itu mengucap syukur. Ada kasih yang keempat ini yang harus kita hati-hati bersama. Yaitu kasih namanya eros. Apa itu eros? Itu adalah kasih didasari oleh nafsu. Kepanjangannya bisa menjadi erotis, bisa erotik. Nah harus hati-hati, ada yang namanya lust, ada yang namanya love. Kalau lust itu didasari nafsu. Kalau love itu didasari kasih. Lust dan love ini sangat penting dalam yang namanya pernikahan. Sangat penting. Nggak mungkin saudara menikah terus di kamar, ayo ngapain, catur, itu nggak mungkin. Harus ada nafsu di situ, tapi juga harus ada kasih di situ. Harus hati-hati dengan eros. Istilahnya kalau jangan buka celah, karena kalau buka celah nanti buka celana lah, itu bahaya. Jangan buka celah, ini eros, hati-hati. Jadi kita belajar ada 4 kasih. Nah sekarang ada yang bertanya juga, Pak Yoel, kalau ada Tuhan, ada kasih, kenapa di dunia ini ada kejahatan? Satu pertanyaan, saya jawab. Kenapa di dunia ini bisa ada kejahatan? Karena kejahatan dilakukan kalau orang itu tidak memiliki yang namanya kasih. Pak Yoel, kalau ada Tuhan, kenapa bisa ada kegelapan? Berarti Tuhan menciptakan kegelapan. Anda boleh baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya gelap dan pada mulanya Tuhan menciptakan apa? Terang. Jadi gelap adalah kondisi ketika tidak ada Tuhan. Karena kalau ada Tuhan, ada terang. Pak Yoel, kalau ada Tuhan kenapa ada kondisi dingin, Pak? Jawabannya adalah dingin adalah kondisi kalau tidak ada kehangatan. Saudara pernah lihat ketemu orang yang dingin? Yang dingin itu gak ada ekspresinya, gini, diem, diajak ngomong, diem gitu. Solusinya apa? Dia butuh kehangatan. Wah, itu dia. Jadi jahat, gelap, dingin itu adalah kondisi dari sesuatu yang absen. Jahat kondisi dari absen kasih. Gelap kondisi dari absennya terang. Dan dingin adalah absennya panas atau kehangatan. Sama Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau absen Tuhan dalam hidupmu, engkau absen kasih dalam hidupmu. Nah ini saya akan bukakan ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Inilah kondisi orang-orang akhir zaman. Kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai 17. Saya berharap saudara tidak ada yang masuk ke dalam list ini karena ini ditulis tentang bagaimana kondisi keadaan manusia-manusia pada akhir zaman. Dan saya percaya kita berada di akhir dari akhir zaman. Itu kalau bahasa teologinya eskatologi. SK itu bicara tentang akhir zaman, tentang pengangkatan, bicara tentang second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah kita sama-sama lihat ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya berhenti di sini dulu. Kata sukar itu menggunakan kata aslinya adalah kalepos. Kalepos itu artinya begini. Orang itu maunya yang mengenakkan aja. Orang itu maunya yang menyenangkan telinga aja. Jadi kalau khotbah-khotbah yang keras, khotbah-khotbah yang nasi, itu enggak mau gitu. Sudah maunya yang berkat-berkat aja. Maunya yang mujizat-mujizat aja. Padahal berkat dan mujizat itu bonus. Itu hak setiap orang percaya. Kalau Anda nanti mengerti poin saya pada malam hari ini, Anda akan saya bawa menuju kepada inti dari Alkitab, yaitu apa inti Alkitab? Yaitu Yesus Kristus. Maka sejatinya Anda tidak akan fokus kepada berkat, Anda tidak akan fokus pada mujizat, tapi Anda akan fokus kepada Yesus. Ada amin? Ya. Kita akan melihat karena Paulus menulis surat ini kepada Timotius karena dia tahu kondisi pada saat itu orang maunya dengar yang enak-enak aja. Orang dengarnya yang rating-rating aja. Orang suka yang gimmick-gimmick aja. Sehingga melupakan yang benar. Melupakan esensi dari kekristenan itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Kasih itu sendiri. Nah kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Apa? Egois, narsisme.
Selalu semuanya dirinya, selalu semuanya dirinya. Ayo, betul apa betul? Kalau misalnya Anda lihat status di WA, Anda merasa orang itu ngomong Anda padahal itu bukan tentang Anda. Ada di sebelah, ada ini orang ngomong tok, mohon maaf, nyocot tok tapi gak iso apa-apa. Anda berpikir itu Anda, padahal bukan Anda itu. Karena Anda cuma rebahan aja. Karena apa? Anda egois, egosentris, bukan kristosentris. Ego, diri sendiri. Ayo, seberapa sering kita semua dibawa ke, misalnya contoh ya, dalam satu perkumpulan, pasti ada. Ada yang cerita, saya ini berhasil begini-begini, gak mau kalah. Oh saya ini lebih hebat, yang ini, oh saya ini lebih hebat. Itu bicara apa? Egosentris. Ada satu teori berkata, kalau Anda baru pertama kali mengerti sesuatu, Anda akan jadi ngomongnya jadi lebih besar dibanding orang yang sudah mengerti ilmu itu. Seperti landai, jadi landainya naik, lalu turun, akhirnya Anda nggak perlu berbicara apapun karena Anda sudah mengerti. Nah sama, mencintai diri sendiri, Anda selalu membawa diri sendiri. Nah, Anda cek ya, refleksi, kalau itu Anda masuk di list ini, saran saya, kembali ke jalan yang benar atau bertobatlah, masih ada waktu. Kita lihat ya, yang selanjutnya. Dan menjadi hamba uang. Mamon atau uang atau fulus itu adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Sekali lagi saya ulangi ya. Mamon, uang itu adalah hamba yang baik tetapi tuan yang jahat. Maksudnya apa? Kalau Anda terikat dengan uang, Anda jadi, ya Anda ngejar terus uang itu, ngejar. Padahal sebetulnya sudah cukup. Tapi Anda kejar. Apakah betul kita hidup untuk uang atau uang untuk hidup? Saya percaya kita uang untuk hidup, bukan hidup untuk uang. Karena kita semua butuh uang. Betul apa betul? Ya, buat makan kita harus pakai uang. Tapi Anda bukan hidup untuk uang. Dikatakan cinta uang, firman Tuhan katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang harta kita paling dekat apa sih? HP kita. Coba HP Anda ketinggalan di toilet dan hilang. Pasti ikut ibadah. Hati dak dukser. Itu sudah pasti. Karena di HP Anda ada dompet online-nya di situ. Kredit card online di situ, dana online di situ, password di situ, proyek kerja di situ, betul apa betul? Ya, akhirnya sekarang HP menjadi harta dan HP sudah gak bisa lepas dari tangan kita, betul apa betul? Kalau kita tidur, kadang-kadang bisa sampai gitu ya, nah, kaget gitu ya, atau gak nonton sampai gitu, betul apa betul? Iya. Jadi kalau Anda menjadi hamba uang, sekali lagi saya tekankan, uang adalah tuan yang jahat dan hamba yang baik. Apa maksudnya hamba yang baik? Hamba yang baik, kita bisa pakai uang kita untuk kebaikan, nolong orang, memberkati orang, kehidupan kita sendiri. Tapi kalau Anda menjadi hamba uang, Anda akan terikat. Anda pasti terikat. Harus hati-hati betul. Uang sekarang gak bentuk tunai aja, yang digital juga banyak. Yang online juga banyak. Jadi cek lagi, kita sama-sama recheck hari ini. Karena ini bicara keadaan manusia akhir zaman. Selanjutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri, kepalsuan, dusta. Saya mau bilang, iblis adalah bapa pendusta. Kalau Anda suka bohong, berarti Anda seperti siapa? Anda jauh sendiri, bukan saya. Saya cuma bilang iblis bapa pendusta. Ya. Jadi kalau suka bohong, membual, suka hal yang bohong, suka dusta, menyombongkan diri, saya berharap kita semua yuk recheck dan kembali ke jalan yang benar. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kalau ini teguran buat Anda, yuk jalan kembali ke jalan yang benar. Kalau ini Anda sedang lemah, yuk dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Selanjutnya, mereka akan menjadi fitnah. Apalagi zaman sekarang canggih ada namanya AI. Anda bisa pakai mukanya orang, Anda pasang ke muka Anda bisa bikin video dan palsukan itu. Fitnah. Sekali lagi, fitnah itu kejam, tapi kalau fitness, kejim. Mulai banyak fitnah-fitnah muncul. Wah saya itu kalau lihat di Instagram kadang-kadang sudah seperti selebriti.
Geger gitu dimasukkan di story-nya. Jadi kalau geger semua dunia tuh harus tahu lagi geger gitu. Di TikTok dimasukkan gitu kan. Itu kan memang seperti itu sekarang. Nanti ada misalnya kita mengenal istilah ya. Kalau makanan misalnya ini di usaha makanan. Kalau buruk sampaikan kepada kami. Kalau enak sampaikan kepada keluarga. Tapi sekarang restorannya buruk, apa yang Anda lakukan? Syuting, masukkan TikTok. Padahal belum tentu itu benar loh, bisa saja itu salah. Ini marah-marah ini, padahal customernya bentak-bentak misalnya. Tapi kan kita nggak tahu, itu sudah termasuk fitnah. Oleh sebab itu karena tahu banyak manipulasi di sosial media, dibuatlah UU ITE untuk mengendalikan supaya kita nggak sembarangan jelekkan orang, nggak sembarangan fitnah orang. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan ini kembali lagi, ya ini ciri-ciri orang akhir zaman. Saya percaya Anda semua tidak ada dalam ciri-ciri ini. Amin. Amin. Lanjut. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Wow. Anak-anak muda, halo. Kita perlu belajar tetap menghormati orang tua. Saya tahu Anda memang zaman sekarang ini open minded, 5.0. Serasanya lebih hebat. Tapi tetap Anda kalah pengalaman sama orang tua. Saya bersyukur punya ayah yang open minded, bisa berdiskusi, bisa ngobrol. Saya pun terus dibimbing dan dibina menjadi hamba Tuhan yang baik dan benar. Tapi tetap hormat. Saya lihat anak zaman sekarang ini udah mulai kurang hormatnya ya. Masuknya nyelonong langsung, gak ada permisi Pak, permisi Bu. Ketemu ya gak salaman, gak gini langsung nyelonong. Kita harus kembali ajar dan didik kembali kepada sesuai dengan etika dan juga firman Tuhan katakan hormati orang tua. Saudara banyak kadang-kadang anak sekarang sudah bentak-bentak orang tua. Nyindir masukkan di sosmed. Loh itu ada. Hati-hati. Ini bahaya sekali. Ini kan firman Tuhan sudah katakan. Berontak kepada orang tua. Saya diajari oleh orang tua saya waktu itu. Ini kalau bahasa di sosial media ya. Saya itu kalau ngomong sama mama saya dulu. Kamu lakukan ini aku. Saya oke ma, oke. Oke-nya oka. Saya langsung dididik. Kamu jangan ngomong oke, itu gak sopan. Yang sopan apa? Baik, Ma. Tapi coba anak zaman sekarang, kalau chat gimana? Oke, sama dosennya oke. Ini harus dikembalikan ke jalurnya. Baik, Pak. Baik, Bu. Betul apa betul? Kita punya peran yang sama untuk mengembalikan generasi. Sopan santun, permisi, tolong, terima kasih. Permisi, tolong, terima kasih. Kalau salah, maaf. Kita punya peran yang sama. Kita punya tanggung jawab yang sama. Inilah etika. Bagaimana juga keluarga-keluarga Kristen. Nilai-nilai penting diajarkan. Nilai-nilai moral penting diajarkan. Pacaran nih, pergi keluar kota bareng. Tidur sekamar, tapi gak seranjang. Lu kan gak seranjang kan gak apa-apa. Wah. Sudah lupa kita punya norma dan budaya bahwa kalau sekamar bukan siapa-siapanya sekamar itu enggak baik. Sudah lupa kan? Karena kita ke barat-baratan. Betul apa betul? Betul apa betul? Diomongin nak, kalau ke Bali mama cuman pesen wes ojo bikini-bikinian. Mama enggak ngerti. Ini zaman sekarang kayak gini bikini-bikinian. Saya mau katakan dengan segala hormat saya juga minta maaf. Kalau tujuannya cuma mau mamerkan sesuatu itu, buat apa sih? Buat apa? Cukup di depan kaca aja gak apa-apa toh. Fitness bagus badannya ya, kecuali Anda model. Gak apa-apa, memang sebagai miss itu kan gak apa-apa. Tapi kalau Anda cuma mau nunjukkan sosial media, ini loh, lekukan badanku kayak gitar Spanyol gitu. Apa gak jadi batu sandungan buat yang lain? Betul apa betul? Mama gak ngerti, mama ini, papa ini kolot. Waduh. Kalau kejadian baru, iya ya betul ya katanya papa mama. Tapi ya seboroen, sudah terjadi. Hati-hati. Firman Tuhan sudah mencatat, akhir-akhir zaman banyak yang memberontak kepada orang tua. Orang tua juga punya peran untuk mendidik anak. Betul, zaman sudah berubah. Gak bisa seperti zaman Siti Nurbaya, iya betul. Tapi anak zaman sekarang itu perlu diskusi. Saya melayani di beberapa SMP dan SD. Kalau ngomong tentang seksual ya. SD SMP loh ini sudah ngerti gaya-gayaan.
Tapi saya kasih pengarahan, Tuhan menciptakan seksual, Tuhan menciptakan reproduksi, itu indah. Dunia yang merusak itu dengan apa? Pornografi, hal yang saru. Ketika anak itu ngomong sama saya, loh kok berarti begini ya kok? Iya, ya soalnya mamaku tak tanyai, menengo, saya cilik kamu, cobanya tanya kamu. Loh, tanyanya di Google. Di Google ketemu video, jatuh udah. Setelah jatuh, nah ini saya kasih rangkaiannya ya. Datang ke mamanya, mau curhat tentang hal tabu, mamanya bilang, papanya bilang, saya cilik aja gak usah reno-reno kon. Gitu. Cari di Google, nemu YouTube, jatuh. Akhirnya gimana? Datang ke gereja, Pak tolong Pak anak saya dilayani. Nah rutenya kan seperti itu kan. Iya. Tapi saya mau sampaikan, kita punya peran yang sama. Amin. Ya, ini penting loh Bapak Ibu. Kalau lihat generasi nanti, Anda pulang ajak ngobrol YouTube, cek YouTube-nya, historinya. Cek gadgetnya. Memang betul kita kasih ruang privasi kepada anak, tapi Anda tetap punya hak untuk cek. WA-nya, YouTube-nya, TikTok-nya. Anda perlu cek. Jadi jangan sampai akhir zaman ini, manusia-manusia akhir zaman ini berleluasa di sekitar kita. Tetapi kita mau jadi yang baik. Ada amin? Amin. Ketika saya ngobrol juga dengan seorang anak, masih SMP, masih SD. Ketika saya kasih penjelasan yang jelas, dia akhirnya mengerti, oh iya ya Tuhan ciptakan itu memang indah ya Go ya. Iya, nggak indah karena kamu nontonnya yang nggak bener. Kamu udah pernah nonton kan? Ya, saya pernah. Dan saya nggak munafik Bapak Ibu. Pasti semua laki-laki yang ada di dalam ruangan ini termasuk saya, pasti pernah nonton film porno. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Nggak usah sok suci, saya pun pernah. Saya nggak munafik. Tapi kita mau keluar dari situ, tidak mau terjebak. Kita mau sama-sama berjalan kepada kebenaran. Ada amin? Amin. Lanjut ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Wes ditolong mentung. Wake. Keh. Oleh sebab itu saya sampaikan, kalau Anda mau nolong orang, jangan berharap balasan. Kalau Anda berharap balasan, pasti kecewa. Anda kalau nolong orang, jangan punya intensi balas budi. Oh jangan, kecewa Anda, pasti kecewa. Saya mau cerita apa yang dialami oleh Bapak Gembala selama STT Yestoya. Sekolah gratis loh, makan gratis dibiayai. Keluar, ngefitnah Pak Samuel, menjelekkan Pak Samuel. Padahal 4 tahun dari keringat Pak Samuel, jual keripik, jual sambal, jual madu. Untuk uang kuliah, untuk uang tinggal, untuk uang kebersihan di asrama, untuk uang makan. 4 tahun Bapak Ibu, keluar fitnah jelekno Pak Samuel. Ya ini manusia akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda nolong orang, saya cuma pesen tidak perlu berharap balasan. Karena kalau Anda berharap balasan, pasti apa? Kecewa. Pasti kecewa. Pasti kecewa. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya bikin kecewa. Kalau Anda memang menolong orang, percayalah. Karena Tuhan sudah memberikan Anda berkat yang lebih untuk bisa nolong orang. Ada amin. Penolong sama yang ditolong lebih hebat mana? Penolong. Kalau Anda bisa nolong berarti Anda penolong. Ada amin. Amin. Lanjut ya. Tidak memperdulikan agama. Wow Bapak Ibu. Generasi sekarang itu ada muncul namanya agnostik. Bukan ateis ya. Agnostik. Oh kalau ateis sejak lama saya ada berdiskusi. Ada satu anak muda ateis gak percaya Tuhan. Saya cuma bilang gini pada saat itu ya. Kamu punya otak enggak? Oh, punya yo. Wah langsung emosi digitukannya aja emosi. Lah yang dagang nasi padang sabar sekali berarti kan. Pak otaknya ada enggak Pak? Nah itu kan. Maksudnya laut otak ya kan. Lah saya bilang kamu punya otak enggak? Terus dia jawab, ya punya Pastor. Loh, saya tanya, pernah lihat otakmu enggak? Enggak pernah. Loh, tapi kok kamu percaya punya otak? Ya saya percaya saya punya otak. Lah yang nyiptakan otak siapa? Kalau bukan Tuhan. Ya sama, saya bilang. Ya Tuhan itu pencipta, berarti Tuhan itu ada. Langsung setelah itu, Pak saya mau baca Alkitab. 1 jiwa diselamatkan untuk kebenaran nama Tuhan. Ya,
Terus saya pernah juga diskusi, kalau agnostik itu begini ya Bapak Ibu ya, dari kata knostik ya, jadi semesta, alam semesta. Agnostik itu mereka tidak merujuk kepada satu Tuhan, tapi mereka percaya kepada semesta. Pokoknya semua Tuhan mereka percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau agnostik, mereka percaya Tuhan ada tapi bukan Tuhan Yesus. Pertanyaannya banyak dilontarkan dari yang Yesus itu nyata atau bukan lah, yang bener apa enggak lah. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, percuma berdebat, saya tidak akan pernah melayani perdebatan. Yang saya layani diskusi atau ngobrol. Diskusi itu tukar pikiran. Tadi saya habis diskusi dengan saudara kita, saya diskusi banyak tentang ketuhanan, mereka tanya tentang ketuhanan, saya bisa jawab. Saya ngobrol, ya udah kita bersahabat, kita sebangsa setanah air. Ketika saya ngobrol dengan seseorang ini, tak perlu waktu yang lama. Hati dia bergetar, dia menangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus. Anak-anak muda, mungkin secara logika engkau pintar. Tetapi satu yang tidak bisa dunia ini kasih. Damai sejahtera. Yang bisa ngasih Roh Kudus. Generasi sekarang udah pintar sekali, YouTube. Semua bisa dicari di YouTube. Semua bisa dicari di Google. Orang tua mungkin sampai kelabakan untuk menjawab, tapi satu papa mama yang tidak bisa digantikan dengan YouTube dan Google apa? Yang pertama, Roh Kudus. Yang kedua, kasih sayang papa mama. Itu, dua hal itu. Makanya bulan ini kita belajar tentang kasih. Philia, storge. Kalau saya di forum ya yang anak-anak muda, pertanyaan saya akan jawab dengan seterlebar dan sebuka-bukanya saya. Kalau bahasanya itu sevulgar-vulgarnya. Kenapa? Karena biar kebenaran itu dinyatakan. Kata kebenaran diambil dari kata aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran yang mutlak. Dan kebenaran mutlak itu siapa? Yesus Kristus. Kata kebenaran yang dikatakan kebenaran akan memerdekakan kamu, itu kata yang sama digunakan ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran aletheia. Kalau Anda tahu kebenaran, saya percaya Anda akan juga hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Lanjut ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Senangannya geger terus, perpecahan terus. Ya kan? Kalau ada yang damai gak bisa. Kita ini repot ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini problemnya. Waduh beli mobil baru, cocok ngepet iku lho. Tapi ada yang merana, kapok kowe lho. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu problemnya. Kita mesti hati-hati, akhir zaman ini kadang-kadang, kita lanjut ya, kadang-kadang kita ini khotbah ngomong, mungkin bukan hanya pengkhotbah, makanya saya terus belajar apa yang saya khotbahkan juga saya hidupi. Kita khotbah tapi ngemplang duitnya orang, nipu orang. Terus gak baik sama orang. Lah omong kosong kan, tong kosong nyaring bunyinya. Kita lihat ayat yang keempat. Suka mengkhianat, ini bicara kesetiaan. Lalu apa? Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lalu apa? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lanjut secara cepat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tiap Sabtu ibadah, tiap Minggu ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Lanjut ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat yang ke-9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sebelum lanjut, siapakah Yanes dan Yambres? Yanes dan Yambres adalah salah dua dari tukang sihir, ahli sihir punyanya Firaun di zaman Mesir. Makanya dia dikatakan menentang Musa. Kalau kita ingat cerita Musa, waktu itu Musa membawa tongkat dan juga ahli sihir juga menunjukkan tongkatnya digedek jadi ular tongkatnya. Nah Yanes dan Yambres ini salah satu ahli sihir. Mereka punya mantra, Keluaran 7 ayat 11 Anda nanti bisa buka di rumah. Besok
di ibadah mujizat, saya akan berkhotbah tentang tipu muslihat iblis dan saya juga akan lakukan pelayanan pelepasan. Minggu lalu saya merasa ketika melayani di ibadah mujizat, ada intervensi oknum dari kuasa jahat. Besok di ibadah mujizat, saya akan lakukan pelayanan pelepasan dan pengusiran. Karena memang dalam dunia sehari-hari, kuasa jahat itu ada. Tapi kita punya kuasa yang lebih besar dan sanggup mengalahkan kuasa jahat. Ada amin? Ada amin? Amin. Besok di ibadah mujizat, saya akan berkhotbah tentang apa saja tipu muslihat iblis. Penglaris misalnya, apa ciri-ciri kalau pakai penglaris, apa ciri-ciri kalau itu ada kuasa gelapnya. Besok di ibadah yang jam 3 saya akan khotbahkan di situ dan juga akan melakukan pelayanan pelepasan bagi yang terikat. Terikat gak selalu roh jahat, Anda kepahitan dengan orang itu bisa terikat. Anda juga kekecewaan dipendam itu bisa terikat. Hati-hati. Iblis itu akan suka memakai kepahitan dan kekecewaan. Oleh sebab itu kembali ke Ibrani tadi, peliharalah kasih persaudaraan. Besok jam 3 saya akan membahas banyak tentang tipu muslihat iblis dalam pengalaman pelayanan saya juga dalam pelepasan, pengusiran dan sebagainya. Besok jam 3 akan bersama-sama di ibadah mujizat. Lalu ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Nah ini Paulus yang nulis ya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, di Listria. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah sebelum lanjut, Ikonium, Listra dan Antiokhia hari ini itu adalah Turki, bagian dari Turki. Nah, ketika Paulus berbicara dianiaya, dia diapakan aniayanya? Yang pertama, dia dilempari batu. Yang kedua, dia diolok-olok. Yang ketiga, dia diseret. Jadi itu penganiayaan yang dia alami karena memberitakan Injil. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah saudara hari ini termasuk saya yang ke gereja diseret dulu, dilempari batu dulu? Saya rasa tidak ada. Kita semua berangkat ke gereja, bangun tidur angop, ke gereja. Wah misalnya gak nuntut mandi ya cet. Wah yang penting muka etok gitu ya. Saya percaya kita ke gereja tidak ada yang mengalami penganiayaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kenapa kita masih mengeluh? Kenapa kita masih sulit mengucap syukur? Kalau hari ini kita bisa ibadah. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini akan mengubah pikiran kita. Ada amin. Akan mengubah paradigma kita. Ada amin. Amin. Kita lanjut. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, mereka akan menderita aniaya. Ayat yang ketiga. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saya mau bilang Bapak Ibu, 70 kali 7 itu bicara kesempurnaan. Anda kalau mau baik, jadilah yang benar-benar baik. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kalau Anda mau jadi jahat, akan tambah jahat. 70 kali 7. Dalam pelayanan pelepasan, kalau setannya keluarnya separuh, balik jadi 70 kali 7. Tetap bisa diusir. Cuman lebih baik. Ya sekalian mau jadi baik, jadilah baik. Selanjutnya, yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran aletheia yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ini berbicara tentang firman Tuhan, khotbah-khotbah. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini buat kita yang dari kecil sudah lahir menjadi orang percaya. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah melalui iluminasi Roh Kudus memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Jadi sekali saya ingatkan, kalau hari ini engkau lemah, engkau diajar, engkau dikuatkan. Kalau hari ini engkau salah, engkau ditegur. Ditegur artinya kasih. Kasih itu bukan berarti toleransi dengan dosa, tapi kasih mengajar Anda kalau Anda salah, mari bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itulah kasih. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 yang terakhir. Demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata ketika kita hidup di dalam Allah kita memiliki kasih. Yang kedua itu terlampiaskan dalam perbuatan kita. Kita bukan berbuat baik supaya selamat. Kita tidak selamat oleh karena perbuatan kita. Kita selamat oleh karena percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya Yesus, maka ada implikasi yaitu kita berbuat baik. Ada seorang bertanya kepada saya, Pak Yoel, ada orang percaya tapi kok suka membunuh Pak, kok membunuh orang.
Katanya percaya Yesus, ya saya jawab dengan simpel, berarti dia tidak percaya Yesus. Karena kalau orang percaya Yesus, dia tidak akan membunuh. Karena saya percaya orang percaya Yesus akan melakukan perbuatan yang baik. Sekali lagi saya tekankan, perbuatan baik bukan supaya kita mengejar sorga itu salah. Tapi perbuatan baik karena kita sudah menerima sorga, ada amin. Orang akan melihat Yesus dari hidup kita. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah mumbul-mumbul. Paling gampang, nanti kita praktek sama-sama keluar dari gereja. Nanti kalau keluar parkiran bagaimana? Ngebel tin 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 tin. Salip-salipan begitu atau bagaimana? Nanti kita bisa melihat sama-sama. Saya pokoknya kalau Sabtu Minggu pasti ngalah pokoknya. Ini mau lewat sudah, oh ini pasti jemaat, doakan. Oh ini pasti jemaat, doakan. Oh ini pasti jemaat, doakan. Kalau Senin, tak apa-apa tay. Nggak ya bercanda saudara ya. Jadi itu implikasinya. Contoh-contoh ya kita mau gantian ngalah, parkir gitu loh. Itu contoh nyatanya perbuatan baik. Sampah-sampah juga kita sebagai orang percaya tunjukkan. Selesai kita minum, ada tempat sampah yang disediakan, kita bisa kembalikan, buang di tempat sampah. Itu contoh-contoh. Mulut kita, ya pasti di jalan namanya kita pakai jalan bersama-sama. Ya jangan sampai, kan memang kalau kita turun dari parkiran, kan ada arah yang dari sana itu kan bahaya sekali saudara. Kalau Anda nggak hati-hati kan bisa nabrak ya minta tolong. Di sini sudah haleluya, di sana haleluput, ya jangan. Harus tetap, misalnya disenggol, puji Tuhan. Ya memang nggak gampang ya, tapi kita bisa. Nah saya punya pengalaman kalau soal ini ya, soal disenggol ya. Ya saya sendiri juga sebagai manusia utuh ya, sebagai manusia ya pasti bisa emosi ya. Saya pulang dari Israel waktu itu, saya jemput istri anak saya ada di rumah mertua di Krian di Sidoarjo. Terus kami mampir di tol, di rest area. Mau makan, ada mobil nabrak, jeder. Aduh kaget, karena posisi mundur kan. Kami posisi jalan, jadi nabrak. Aduh, darah Yesus gitu ya. Perkolakan itu, darah Yesus mau tengking gak ya gitu ya. Istri langsung ngingetin, ya sabar gitu. Jangan ini ya, jangan emosi. Haleluya. Sambil saya terus jaga ya. Saya buka pintu. Saya lihat. Wah, puji Tuhan saudara. Ternyata yang kena itu pelek saya. Nah yang nabrak ini mobilnya ceper. Jadi yang ceper pendek gitu loh, sedan pendek. Nabrak pelek. Yang retak mobilnya dia gitu saudara. Terus saya datang ke orang itu. Oh dia sudah, kadang-kadang kan kalau orang salah biasanya lebih galak. Betul apa betul? Supaya menutupi kesalahannya. Opo gitu kan. Saya datang, saya ketuk kacanya. Mas, saya bilang gitu. Oh dia sudah siapin, aduh maaf mas. Ya mas, sudah saya ampuni mas. Wah, ya, gak apa-apa. Berikutnya lek mundur, lihat kaca spion. Ojo digasa saya bilang gitu. Ya mas, perlu diganti gak? Perlu? Gak usah saya bilang gitu. Setelah ditutup kacanya, saya langsung dalam hati, enggak apa-apa wong sing retak punya dia bukan punya saya. Ternyata yang retak punya dia, ya udah ya nanti kan dia ganti sendiri wong dia yang nabrak ya kan. Cuman maksud saya itu contoh-contoh yang kita bisa aplikasi dalam kehidupan yang enggak mudah ya. Mudah emosi ya kita belajar untuk enggak emosi. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi saya rindu kita semua punya kasih Allah. Sehingga jangan sampai kita masuk ke dalam kategori-kategori manusia akhir zaman. Memang akhir zaman ini akan terus berjalan. Udah akhir dari akhir zaman. Tanda-tandanya sudah nyata. Banyak tanda-tanda yang sudah nyata dan sudah tergenapi. Oleh sebab itu tetaplah setia. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.